Tapi akhirnya Allah mengamanahi saya terpilih menjadi Rais Am pertama kali. Apa yang terjadi? Disitulah saya merenung bahwasanya ini tanggung jawab dan amanah besar yang kalau kita salah melangkah malah kita yang akan jatuh dalam jabatan kita itu. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau pada Jumat kali ini ada saudara kita, ada kerabat kita, bahkan mungkin diri kita yang hadir di masjid ini maju menjadi caleg, maka pesan saya, ingat daripada kisah Umar bin Khattab. Maka ingat, apapun bentuk yang diamanahi oleh Allah itu adalah sebuah tanggung jawab. Semua tagline banner yang ada di masjid, yang ada di jalanan. Kemarin saya ke Radar Bogor, perjalanan dari Depok ke Radar Bogor, pinggir jalan semua ada banner. Semua mengatakan akan memikirkan rakyat, akan memikirkan rakyat. Maka ketika yang di banner itu jadi menjadi caleg nantinya, menjadi pemimpin nantinya, maka akan dimintai pertanggungjawabannya atas tulisan yang dia buat. Hamil istri. Kalau kuasa Allah, Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjid Nurul Khairat. Fa insyaallah masjid ini pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir kumpulnya kita untuk melaksanakan sholat Jumat pada kesempatan Jumat ini, itu adalah tanda bentuk syukur atas nikmat kita yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan wabil khusus pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini beserta keluarga kita nantinya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha
setiap harinya meningkatkan kualitas ibadah kita dan menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. 2 bulan ini adalah 2 bulan di mana kita sering melihat kalau kita berjalan keluar, pamflet-pamflet, banner-banner para caleg, para capres yang sudah terpampang di jalan-jalan. Karena kita nanti bulan Februari tanggal 14 akan mengadakan demokrasi untuk pemilihan. Maka untuk membuat ketenangan kepada umat, jangan sampai nanti ada perpecahan, jangan sampai nanti ada keributan, jangan sampai nanti masjid dijadikan politik praktis. Kebetulan saya sebagai ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok, saya sering menganjurkan kepada masjid-masjid untuk jangan dijadikan masjid sebagai tempat politik praktis. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Jumat kali ini kita belajar tentang kepemimpinan dari kisah Umar bin Khattab. Hadirin yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab yang pertama ketika beliau terpilih menjadi khalifah, ketika beliau terpilih menjadi pemimpin, maka memang saat itu pemilihan pemimpin khalifah adalah di masjid. Karena zaman Rasul masjid dibuat 2 lantai, satu buat tempat ibadah, yang satunya buat tempat berpolitik secara Islam, bukan secara negara. Lalu setelah terpilih menjadi khalifah, pulanglah para sahabat yang lain, sampai dengan tengah malam istrinya Umar mendapati ternyata suaminya belum pulang sampai tengah malam. Akhirnya istrinya Umar bin Khattab keluar rumah, bertanyalah kepada tetangga-tetangga apakah melihat suaminya. Lalu tetangga itu mengatakan, Umar masih ada di masjid. Umar sudah terpilih menjadi khalifah yang kedua, tapi Umar masih ada di masjid. Maka istrinya menghampiri masjid untuk melihat apa yang dilakukan Umar bin Khattab di masjid setelah terpilih menjadi khalifah. Lalu ketika istrinya melihat di dalam masjid Umar sedang duduk berzikir sambil menangis, ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, aku dengar kamu sudah menang pemilihan khalifah, kenapa kamu malah menangis di dalam masjid yang lain sudah pulang? Apa kata Umar bin Khattab, wahai istriku, setelah tadi aku dipilih, aku diamanahi menjadi pemimpin, maka saat itu pula malaikat mencatat, malaikat membuat buku. Kalau aku bisa menjaga umat, aku bisa mesejahterakan umat, maka aku bisa dikatakan pemimpin yang baik. Tapi kalau umat, warga, rakyatku susah, maka aku akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, contoh pemimpin pertama, ketika dia terpilih, dia malah bersedih. Ketika dia terpilih, dia malah membacakan istighfar, dia malah menangis. Dulu di pesantren tahun 94, saya masih di pondok pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Saat itu pemilihan Rois Am santri pondok pesantren Al-Muhajirin pertama kali. Saat itu saya masih baru masuk, ada beberapa kandidat calon. Ketika saya mengatakan saya belum siap menjadi Rois Am karena saya pertama kali baru 1 tahun mondok di pesantren ini, yang lainnya sudah bertahun-tahun, tapi akhirnya Allah mengamanahi saya terpilih menjadi Rois Am pertama kali. Apa yang terjadi? Disitulah saya merenung bahwasanya ini tanggung jawab dan amanah besar, yang kalau kita salah melangkah, malah kita yang akan jatuh dalam jabatan kita itu. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau pada Jumat kali ini ada saudara kita, ada kerabat kita, bahkan
mungkin diri kita yang hadir di masjid ini maju menjadi caleg, maka pesan saya, ingat daripada kisah Umar bin Khattab. Maka ingat, apapun bentuk yang diamanahi oleh Allah, itu adalah sebuah tanggung jawab. Semua tagline, banner yang ada di masjid, yang ada di jalanan. Kemarin saya ke Radar Bogor, perjalanan dari Depok ke Radar Bogor, pinggir jalan semua ada banner. Semua mengatakan akan memikirkan rakyat, akan memikirkan rakyat. Maka ketika yang di banner itu menjadi caleg nantinya, menjadi pemimpin nantinya, maka akan dimintain pertanggungjawabannya atas tulisan yang dia buat. Hadirin yang dirahmati Allah, ini yang pertama, Umar menangis ketika menjadi khalifah. Lalu setelah menjadi khalifah, apa yang dilakukan Umar? Ini pun buat pegangan para pemimpin nantinya, para caleg nantinya. Mau siapapun yang dipilih, mau partai apapun, kita nggak jadi masalah. Kita orang Islam memilih pemimpin sesuai Quran. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, ya, pegangannya Quran dan Sunnah. Baru kita taat kepada pemimpin yang memegang Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, ketika kita sudah mulai ragu atas sikap pemimpin kita, farudduhu ilallah war rasul, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak hal yang dilakukan Umar bin Khattab, tapi pada waktu yang sangat singkat ini ada dua hal yang saya ingin ingatkan kepada seluruh calon pemimpin kita, baik dari tingkat bawah sampai dari tingkat atas. Jangan pernah kita ribut, jangan pernah kita berseteru, malu kita, rugi kita. Kita mendukung si A, saudara kita mendukung si B, lalu kita ribut, apa untungnya buat kita? Belum tentu dia menang, 5 tahun kita diperhatikan pribadi oleh dia. Maka ada dua hal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sesuai dengan surat Ali Imran ayat 110 yang saya baca di awal. Kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baiknya umat. Apa umat yang terbaik itu? Pasti kita pengen jadi umat terbaik. Kayak calon pemimpin-pemimpin kita, wabisus presiden kita yang ada 3 calonnya. Berarti dia 3 calon yang memang terbaik. Tinggal nanti dicari yang terbaik. Dan mudah-mudahan bukan hanya terbaik menurut kita, tapi terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Maka dari calon terbaik ini, dari umat terbaik ini, akan ada konsekuensi tanggung jawab dan akan ada syarat. Apa syaratnya? Pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kalau kita pengen dianggap umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang kebaikan. Jadi kalau sekarang kita mau nyalek maju, ayo kita bikin visi misi kebaikan untuk masyarakat. Tanya masyarakat di sekitar Masjid Nurul Khairat, kalau ada caleg di sini, tanya kepada DKM-nya, kepada RT-nya, kepada RW-nya, apa kira-kira nih kebaikan yang bisa dilakukan untuk warga kita? Oh, ternyata nih masjid masih perlu renovasi, masjid masih perlu pelebaran parkiran, masjid masih perlu bentuk tempat berwudu yang lebih baik. Maka ini kan salah satu fasilitas umum. Maka itu yang perlu dipikirkan. Ajak kebaikan, bukan berikan banyak janji. Karena setiap janji yang kita tebarkan itu akan dimintain pertanggungjawaban ketika kita nanti terpilih. Jangan banyak-banyak bikin janji. Orang juga belum tentu dengar, belum tentu baca semua janji kita. Cukup yang sederhana, yang simple. Untuk apa? Yang paling penting kita bisa melaksanakannya. Yang kedua, syarat umat terbaik adalah watanhauna 'anil munkar. Cegah kemunkaran. Kalau sebagai pemimpin nantinya harus berani. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, dia terpilih. Lalu datanglah seorang non muslim, seorang kafir, mengadu kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah. Wahai khalifah,
kami adalah rakyatmu, walaupun aku orang kafir, walaupun aku orang non muslim, tapi engkau adalah pemimpin aku, kata orang non muslim ini. Aku ingin mengeluhkan perbuatan orang Islam. Umar bin Khattab menyambut dengan baik. Lalu Umar berkata, ada apa? Ada gerangan apa? Atau ada kejadian apa? Lalu dia bilang, sekumpulan orang-orang Islam ingin membangun tempat ibadah, masjid lah. Lalu karena kurang akses tanahnya, maka tanah saya pun diserobot. Tanah tempat tinggal saya diambil oleh saudara-saudara muslim untuk dijadikan tempat ibadah. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Marahkah Umar sebagai pemimpin khalifah, sebagai orang Islam, sebagai sahabat Rasulullah, ketika ada non muslim mengadu seperti itu, apalagi buat tempat ibadah? Lalu dipanggil orang-orang Islam yang menyerobot, yang orang non muslim suruh pulang. Lalu dimarahilah oleh Umar. Umar bahkan dalam menjadi pemimpin khalifah jarang banyak bicara, tapi Umar banyak bekerja, banyak mengaplikasikan apa yang ditanamkan oleh dia dalam visi misi. Lalu Umar mengancam saudara muslim itu, kalau sampai melakukan hal itu, maka dia akan mendapat konsekuensi yang berat. Dibela oleh Umar non muslim ini, karena orang Islam ketika menjadi pemimpin dan keislamannya betul, keislamannya baik, dia memahami ilmu agama, maka bukan hanya orang Islam yang akan menjadi tenang, non muslim pun yang ada di tempat dia berkuasa akan menjadi tenang. Tapi kalau orang Islam yang keislamannya diragukan, yang keislamannya hanya Islam KTP, hanya Islam panggilan, hati-hati. Bukan hanya dia tidak membela orang Islam, bisa jadi dia yang merusak Islam dari dalam. Hadirin yang dirahmati Allah, maka ganjaran umat terbaik kalau dia melaksanakan, menjalankan dan mengajak orang baik, mencegah orang munkar, maka dia dapat hadiah wa tu'minuna billah, akan mendapatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Umar bin Khattab setiap malamnya sering berkeliling, sering melihat, mencari apakah ada warganya yang lapar, tanpa ditemani oleh ajudan, tanpa ditemani oleh protokoler. Dia sendirian menyamar, bahkan memakai baju lusuh untuk berkeliling kampung. Datangi kampung, lalu dia ketuk pintunya karena dengar suara tangisan dari dalam rumah. Keluarlah ibu itu, lalu ditanya oleh Umar, kenapa kok terdengar suara anak-anak menangis? Anak-anak saya lapar, anak-anak saya belum makan, kami punya pemimpin khalifah tidak peka terhadap kami, kata si ibu itu. Dia tidak tahu yang di hadapannya Umar, yang di hadapannya pemimpin, yang di hadapannya adalah khalifah. Tapi marahkah oleh Pak Umar? Tidak. Oleh Pak Umar langsung beliau pergi ke gudang beras, ke gudang gandum, lalu dia memasukkan gandum ke beberapa karung, diangkat sendiri oleh Umar, dibawa ke hadapan wanita itu. Lalu kata Umar, wahai ibu, besok ibu datang ke kantor khalifah, maka nanti akan hadiah susulan selain gandum ini. Baik Pak. Lalu dia datang ke kantor khalifah. Ternyata dia lihat yang di hadapannya khalifah adalah yang semalam dia maki-maki, yang semalam datang ke rumahnya, yang semalam membawa karung gandum. Inilah ciri pemimpin. Jangan pernah baperan, jangan pernah dikit-dikit ngambekan. Sebagai seorang pemimpin wajib harus memiliki kesabaran dan tahan mental. Dicaci, dimaki, dihina, difitnah, itulah pemimpin. Yang namanya pemimpin pasti akan ada ujian. Pengurus DKM sudah bekerja dengan baik, sudah mengurus masjid dengan baik, banyak yang masih dihina, difitnah, dicaci, dimaki. Biarkan saja, terus berjuang untuk kemakmuran masjid,
Karena apa? Karena masjid ini, Masjid Nurul Khairat ini adalah kendaraan kita untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Kas masjid yang tadi dibacakan 6 juta, pemasukan 1.500.000, 1.400.000, uang yang bapak-bapak masukkan ke kotak amal Jumat, itulah tabungan akhirat kita, Pak. Tabungan kita di ATM kita, di rumah kita, harta kendaraan kita di rumah, itu nanti akan habis atau akan dibagi atau akan menjadi milik orang lain. Tapi harta yang Bapak infakkan ke Masjid Nurul Khairat ini yang akan menjadi jariah kita sampai kita meninggal dunia. Bahkan ada jariah yang walaupun kita sudah meninggal masih terus mengalir pahalanya buat kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, inilah contoh-contoh yang dilakukan oleh Umar sebagai pemimpin. Masih banyak lagi contoh Umar. Tapi terakhir saya mau tutup, jangan pernah kita menghina calon pemimpin kita, atau jangan pernah kita menghina pemimpin-pemimpin yang bukan pilihan kita. Kita pilih pemimpin A, kita jelekin pemimpin B, pemimpin C, jangan pernah. Karena apa? La tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Setiap kita jangan pernah menghina seseorang atau sesuatu, karena seseorang itu pasti punya kelebihan. Jadi kalau kita mendukung atau kita memilih salah satu caleg, jangan pernah kita menjelikan caleg-caleg yang lain, karena ini adalah bukan contoh orang-orang yang beriman dan contoh orang-orang muslim. Maka di akhir khutbah saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara saya yang ada di Masjidul Khairat. Pertama, carilah pemimpin yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, dan hati kita juga merasa tepat untuk dia menjadi pemimpin kita. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan pemimpin oleh Allah yang sudah tepat menurut kita, dan juga Allah ridhoi menurut Allah menjadi pemimpin yang lebih baik untuk Indonesia di masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Faladzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Hamil istri. Kalau kuasa Allah